Kita ke sorotan lain, saudara. Setelah dinyatakan bebas karena mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo, Sugi Nur atau Gus Nur mengaku akan tetap kritis pada pemerintah. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terpidana kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan Undang-Undang ITE resmi bebas murni pada Rabu siang setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Sugi Nur sebelumnya mendapatkan bebas bersyarat. Gus Nur bilang proses amnesti sudah berjalan sejak ia masih berada di dalam rutan. Dan usai bebas, ia mengaku akan tetap kritis pada pemerintah. Tetap kritis, Gus. Kritis. Insya Allah ya, itu kan bagian dari panggilan jiwa ya, dari dulu itu bagian dari tugas. Pemerintah itu wajib dikritik, sistemnya, pemerintahannya, bukan orangnya. Kalau orangnya tidak pernah ada masalah, tapi sistemnya itu wajib dikritik. Sementara itu, saudara, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Malang, Sofia Andriani menjelaskan, sejak tanggal 2 Agustus, Gus Nur tidak lagi menjadi klien Bapas untuk masa bimbingan. Gus Nur terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada 26 September 2022 dan 27 September 2022. Bersama Bambang Trimulyono, ia pun divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Jadi kebetulan saja Gus Nur ini sedang menjalani masa pembebasan bersyarat menjadi klien Bapas untuk menjalani bimbingan sampai tahun 1 Mei 2027. Tapi berhubung mendapat amnesti sejak tanggal 2 sudah kami akhiri masa bimbingan. Amnesti juga diberikan pada Julianus Paonganan alias Ongen. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan Ongen mendapat amnesti dari Presiden Prabowo karena kasusnya terkait politik. Kasus Ongen adalah pelanggaran Undang-Undang ITE karena menghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ongen ditangkap pada 2015. Memang itu kan tindak pidana terkait dengan politik ya. Kita ketahui tidak pidana seperti itu memang biasanya akan menjadi subjek dari amnesti dari polisi. Jadi Pak Ongen itu memang sudah divonis, tapi sekian lama tidak dieksekusi putusannya. Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti kepada para penghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satunya Julianus Paonganan alias Ongen, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE karena menghina Jokowi pada 2016 lalu. Amnesti juga diberikan kepada Sugi Nur Raharja. Sugi terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada 26 September 2022 dan 27 September 2022 bersama Bambang Trimulyono. Sugi Nur Raharja divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan, mengatakan Jokowi tidak punya dendam dengan pihak-pihak yang menghinanya. Andi menambahkan Jokowi pasti akan mendukung keputusan Prabowo untuk kepentingan bangsa. Kalau dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada rasa balas dendam, apapun itu tidak ada. Dan sangat mengapresiasi kalau ini memang hak dan prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk itu. Jadi kalau dikatakan mungkin dibilang Pak Jokowi cawe-cawe dan hal ini dibuktikan gitu. Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah hukum ini. Ketua Great Institute Sahganda Nainggolan menyebut jika Jokowi tidak menerima keputusan Prabowo memberikan amnesti, dia menyarankan Jokowi keluar dari rezim Prabowo. Nah, terkait dengan siapa? Ya menurut saya pasti dengan Jokowi, ya kan. Tapi apakah Jokowi terima atau enggak, misalnya gitu. Ini aja. Sekarang kalau Jokowi nggak terima, dia boleh mundur dari rejim Prabowo kan gitu, ya kan? Kan itu aja sebenarnya pilihannya kan. Sekarang kan udah kelihatan rekonsiliasi itu artinya apa sih? Arti rekonsiliasi adalah Pak Prabowo pengen merangkul Anies dan merangkul Megawati. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai pemberian amnesti ini menunjukkan Prabowo berhasil keluar dari bayang-bayang Jokowi. Paling tidak Pak Prabowo semakin menegaskan bahwa salah pandangan yang mengatakan bahwa Jokowi itu masih menjadi bayang-bayang saya, bahwa saya masih ada di bawah bayang-bayang mantan presiden.
Saya sebelumnya dari awal sudah melihat sebenarnya dari sisi kebijakan Pak Prabowo sudah berdiri sendiri. Ini khasnya Prabowo, bukan Jokowi, kebijakan yang sangat berbeda. Pemerintah beralasan pemberian amnesti kepada para terpidana itu agar tercipta persatuan. Terlebih lagi, Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Dua penghina Jokowi, Julianus Paunganan alias Ongen dan Sugi Nur Raharja mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana tanggapan dari Jokowi? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Selamat petang, Widi. Widi, untuk saat ini apa tanggapan dari Jokowi terkait dengan pemberian amnesti dari Presiden Prabowo terhadap dua penghinanya? Ya, Juno dan saudara, memang sampai saat ini Presiden ke-7 Joko Widodo belum angkat bicara soal pemberian amnesti kepada para penghinanya yang dulu terjerat kasus pidana pada saat pemerintahannya dan saat ini sudah diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Namun beberapa waktu lalu, minggu lalu tepatnya, kami sempat mewawancarai Jokowi, hampir mirip. Artinya waktu itu kami mewawancarai soal abolisi dan amnesti yang diberikan kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Waktu itu Jokowi mengatakan bahwa itu semua adalah hak prerogatif dari Presiden. Tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan matang dan juga ada pemikiran-pemikiran yang itu merupakan hak dari Presiden sendiri, tidak bisa dicampuri oleh intervensi dari siapapun. Artinya di sini memang pada saat itu Jokowi masih mendukung dari apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Namun terkait dengan pemberian amnesti kepada Gus Nur ataupun Ongen, memang Jokowi belum angkat bicara soal ini. Dan memang pada saat itu, seperti kita ketahui, Jokowi sendiri tidak melaporkan secara langsung orang-orang ini ke polisi. Artinya yang melaporkan pada saat itu justru dari orang lain, baik dari relawannya ataupun dari orang-orang yang mungkin merasa bahwa apa yang dilakukan oleh para penghina Jokowi ini tidak pantas. Dan Jokowi sendiri memang sampai saat ini juga tidak pernah melaporkan orang-orang itu pada saat dia menjabat. Baru setelah dia tidak menjabat, kemarin dia membuat laporan di Polda terkait juga dengan ijazah yang diduga palsu tersebut, membuat laporan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Ini dilakukannya setelah tidak menjabat. Tapi pada saat dia menjabat sebagai presiden dulu, dia tidak pernah istilahnya melakukan laporan ke manapun dan melaporkan siapapun terkait hal ini. Berbeda dengan saat ini, dan kami juga masih terus menunggu konfirmasi dari Jokowi sendiri apakah dirinya mendukung pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo ini atau tidak. Artinya di sini memang Jokowi sendiri masih belum terlihat sikapnya nanti apakah mendukung ataupun menolak dari amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para penghinanya dulu. Baik, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan pemberian amnesti pada dua penghinanya terhadap Joko Widodo. Terima kasih, Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya KPK akan panggil dua menteri era Jokowi untuk diperiksa kasus dugaan korupsi, yakni mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk